Saya waktu itu spontanitas, Pak Yai nuwun sewu, kira-kira tahun 2024 ini siapa? Langsung ngomong Anies menang. Iya, salam seger waras, berjumpa dengan Om Ben. Ada kiriman sebuah video ini dari seorang teman saya dalam rangka acara halal bihalal Lebaran kemarin di sebuah pondok pesantren di Jawa Timur, nih tepatnya di Pasuruan. Di panggung itu yang berisi para kiai, para habaib serta para ulama Pasuruan. Dan seorang kiai muda bicara, kalau Pak Anies akan jadi presiden 2024 mendatang. Itu penuturan kiai muda yang bertemu seorang kiai sepuh duduk tak jauh dari dirinya. Waktu ada acara beberapa bulan sebelumnya di Kediri, tidak disebutkan acara apa dan di mana. Dan siapa saja yang hadir. Ya, siapapun bisa bicara, menuturkan pengalaman masing-masing. Kalau lihat video itu, kita jadi teringat peristiwa beberapa tahun yang lalu, jelang Pilpres 2019, ketika Ustadz Abdul Somad bercerita, bertemu beberapa kiai, katanya mimpi ketemu Pak Prabowo. Itu dianggap pertanda kalau Pak Prabowo bakal jadi presiden. Faktanya Pak Prabowo kalah dalam Pilpres saat itu. Nah, kiai muda itu waktu ada acara di Kediri, acara belum juga dimulai nih, lalu tiba-tiba datang seorang sepuh duduk tak jauh dari dirinya. Kiai sepuh itu dianggap sebagai kiai langit. Soalnya hanya bicara khada, khodar, dan takdir. Tidak ada pembicaraan lain. Waktu ada kesempatan, si kiai muda ini tiba-tiba bertanya, siapa yang akan menang di Pilpres 2024 mendatang? Kiai sepuh itu langsung menjawab, Anies menang. Langsung saja nih yang hadir dalam acara halal bihalal bergemuruh. Anehnya, para kiai, para habaib, para ulama Pasuruan yang berada di panggung tidak banyak bereaksi. Termasuk capres koalisi perubahan yang ada di sebelahnya. Sebagai orang Islam, bukankah kalau ada kata, kalimat, apalagi doa baik, kita langsung menengadahkan tangan lalu mengucap amin, 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 ya robbal alamin. Kenapa mereka tidak melakukan itu? Apakah itu tanda mereka yang hadir di sana saja merasa ragu dengan cerita tersebut? Bagaimana kita yang tidak ada di sana? Ngelihat video tadi, suasananya juga kering, tidak penuh kekusukan. Kita sih maklum, lah acara halal bihalal, tapi malah diisi dengan cerita-cerita politik. Sebagai seorang muslim, bukan kita tidak percaya dengan ramalan, pun bukan berarti ada kiai kos, kiai besar yang mampu melihat tahun depan siapa yang bakal terpilih. Hanya saja mereka yang mampu mengetahui itu orangnya tidak ember. Nah, tidak bercerita ke sana kemari, apalagi ngasih tahu ke yang bersangkutan. Paling hanya memberi tanda-tanda saja. Hal yang sama juga dialami Pak Jokowi tahun 2014 dan 2019. Salah satu yang sempat beredar ketika musim kampanye, Pak Jokowi berniat silaturahmi ke seorang kiai, namun rencana tersebut ditolak. Pak Kiai di sebuah pondok di Pekalongan itu bilang ke santrinya, kalau mau datang nanti setelah pelantikan presiden. Beliau tidak bilang siapa yang terpilih. Setelah Pak Jokowi menang, baru orang-orang paham
Pak Jokowi yang dimaksud oleh kiai tersebut. Dan presiden akhirnya mendatangi kiai tersebut beberapa tahun usai dilantik. Orang boleh-boleh saja memprediksi atau bercerita, termasuk bermimpi. Tapi apakah itu dialami benar atau tidak? Kan hanya Allah serta dirinya yang tahu. Orang awam dengan keimanan kayak kelas saya, kelas kita, jauh dari kemampuan mendapatkan bocoran dari langit. Wong kadang diuji coba, ngadepi ujian, atau diingatkan Tuhan, diingatkan Allah saja masih abai, mendapatkan kenikmatan juga masih sering lupa bersyukur, apalagi dikasih tanda-tanda. Soal siapa presiden mendatang? Ya, nggak bakalan mampir ke kita. Malaikat pasti tidak jawil kita. Kalau sempat bermimpi, bisa jadi yang datang itu setan. Seakan-akan mimpi terlihat jelas siapa yang terpilih. Lalu kita cerita kemana-mana. Seolah-olah itu yang akan terjadi. Merasa yang datang di mimpi itu adalah malaikat. Biasanya hal-hal begitu kalau diungkapkan, malah kejadiannya, malah kebalikannya itu. Kalau yakin ya Pak Anies yang terpilih, bisa jadi berada di posisi buncit. Nah, itu kenyataan sekarang ini. Surveinya buncit terus kan itu kan. Rahasia-rahasia langit itu sering muncul. Namun kita saja yang sok tahu, sok paham apa maknanya. Atau malah kita jadi tahu tanda yang diberikan setelah sebuah peristiwa terjadi. Yang paling sering nih biasanya tanda kematian. Di masyarakat kan sering sekali nih orang bercerita tentang tanda-tanda orang yang meninggal, istilahnya berpamitan. Tapi kan taunya berpamitan setelah orang itu meninggal. Kalau tidak meninggal, ya tidak dimaknai sebagai pamitan. Apa yang terlihat di video tadi? Orang Jawa menyebutnya ngege mongso. Itu namanya kemrungsung, mendahului, dan itu ora ilok, tidak baik, tidak pantas. Jika memang ada kejadian, ulama sepuh tadi cerita, mestinya kiai muda tadi tidak menyampaikan di depan umum. Hal itu disimpan sendiri untuk kemudian diriadohi sehingga bisa jadi kenyataan, bukan malah diumbar-umbar di depan orang banyak, direkam dengan video pula, lalu dibagikan oleh para pendukungnya Pak Anies. Pak Kiai muda itu kemudian sempat menambahkan cerita. Dalam Pilgub DKI dirinya juga mendapat nasihat dari ulama lain untuk ikut mendoakan Pak Anies, sebab pada momentum itu ada 3 nabi yang ikut mendoakan Pak Anies jadi gubernur. Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Elias, dan ada Nabi Khidir yang turut berdoa. Nah, kita yang muslim pasti mikir, ngapain Nabi itu mendoakan Pak Anies? Taunya dari mana? Cuma mimpi atau dapat bocoran dari malaikat? Monggo, mau jadi pendukung fanatik, pendukung militan, atau pendukung garis keras, tapi tetap harus rasional. Mau gunakan agama untuk meyakinkan pemilih? Iya, silahkan saja. Tapi mbok pakai logika. Ingat Pak, pesannya Pak Menteri Agama, Pak Gus Yakut. Agama itu harus jadi inspirasi, bukan aspirasi. Apa yang terjadi saat ini soal pilpres, atau bahkan tentang prediksi Kiai Sepuh kalau Pak Anies yang jadi presiden, itu tandanya agama jadi aspirasi. Bingung membedakan agama sebagai inspirasi atau sebagai aspirasi. Banyak-banyak ngaji, oke? Supaya tahu agama itu mestinya jadi pedoman kita melangkah, bukan jadi pembenar atas langkah-langkah kita. Apalagi urusan politik. Betul, kalau politik jangan dipisahkan dari agama. Tetapi agama tidak boleh jadi stempel, alat mengesahkan
dalih yang menutupi hal-hal termasuk adab yang tidak diajarkan agama, lalu malah kita perjuangkan. Nah, demikian opini Open kali ini. Salam seger waras.